his heart, adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, also highly exalted, glorious in you. Shalom adik-adik Tuhan, apa kabar? Baik ya, semoga kalian baik-baik saja. Ya, kita masih beribadah di dalam rumah. Semoga kita pandemik ini bisa berakhir sehingga kita bisa beribadah bersama-sama di gereja ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Anak Joyful Kid, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Oke, sebelum kita masuk dalam pujian pertama, mari kita tutup mata, kita lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, Engkau sungguh baik. Tuhan, sekali kami ingin masuk dalam ibadah. Tuhan, pimpin kami dalam ibadah dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, mari kita berdiri dan kita semangat. Mari kita nyanyikan Tuhan ada di tengah kita. Ayo adik-adik, kita bagi berdiri, kita tepuk tangan di atas kepala. Tuhan ada di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dan senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Besar. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Masih sanggup beribadah? Oke, masih semangat ya. Mari kita nyanyikan lagu Bapakku Datang. Adik-adik, kalau kita beribadah sini, marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, walaupun adik-adik
berdoa agar kita bisa beribadah seperti biasa. Ya, adik-adik tutup mata, kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita angkat pujian sekali lagi ini. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari adik-adik kita angkat tangan kita. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam, dan hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita belajar memuji Tuhan. Mari kita merenungkan. Oh, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuasa-Mu besar Tuhan. Oh, we worship You Jesus. Oh, glory, haleluya Tuhan.
kita lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, Engkau sungguh baik. Tuhan, sekali kami ingin mendengarkan firman, Tuhan berkati yang akan membawakan firman pada hari ini. Makasih dalam Yesus, haleluya, amin. Panduan untuk mempersiapkan ibadah. Berdoalah sebelum masuk beribadah. Siapkanlah Alkitab. Pakailah baju yang rapi dan sopan. Ikutlah bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Fokus perhatikan firman dan catatlah khotbah firman Tuhan. Ikutlah ibadah tepat waktu dan sampai selesai. Hai, shalom adik-adik. Senangnya ketemu lagi dengan adik-adik ya. Tapi gak bosen-bosen ya sama Kak Donald ya untuk mendengar cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai seperti biasa, kita ngapain? Berdoa dulu. Yuk, semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Ikutin doa kakak ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang saya mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah supaya saya mengerti dan bisa melakukan firman-Mu. Bantulah kami Roh Kudus agar firman-Mu sungguh-sungguh memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua dan Kak Donald yang akan menceritakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, tadi sudah ikutin gak nyanyi memuji-muji Tuhannya adik-adik? Ya, ikutin ya. Jangan sambil duduk, jangan cuma dengerin doang, apalagi hanya tidur-tiduran ya. Ayo adik-adik semuanya ikutin dari awal puji-pujian sampai nanti terakhir ketika Kak Donald doa berkat. Adik-adik juga angkat tangan ya, tangannya diangkat ya, biar berkat Tuhan ada buat adik-adik. Semua ibadah diikutin, jangan sepotong-sepotong ya. Berkat Tuhan, semua ibadah ini harus kita nikmati adik-adik. Sama kayak adik-adik kalau makan kan dari awal ya kan, semua dimakan sampai habis, itu makan yang bagus. Tapi kalau makannya tertunda-tunda atau makannya hanya sisa-sisa, kan gak nikmat adik-adik. Itu tanda berarti ada yang gak seneng, ada yang gak suka. Tapi kalau menu makanannya adik-adik seneng ya, dan adik-adik menghargai makanan itu, nah adik-adik pasti habis kan makanannya, betul nggak? Ya, atau mungkin ada makanan yang nggak seneng, tapi itu makanan yang sehat, makanan yang bagus. Kadang-kadang kita terpaksa nelen juga susah, tapi mau nggak mau itu dihabisin, karena kalau nggak justru itu mengganggu kesehatan adik-adik. Jadi makanannya harus dihabisin, bener nggak adik-adik? Jangan makan yang enak-enak dihabisin, yang enak-enak belum tentu sehat. Ya, yang nggak enak-enak belum tentu makanan itu tidak sehat. Oke? Jadi seperti itulah firman Tuhan adik-adik. Waktu adik-adik dengar firman Tuhan, setiap cerita firman Tuhan, ayo belajar untuk menikmati ya, menikmati firman Tuhan dengan baik, menghormati firman Tuhan dengan baik. Kalau adik-adik nggak ngerti, tanya sama papi mami. Kalau nggak ngerti, tanya sama Kak Donald juga boleh. Ya, firman Tuhan itu makanan rohani kita. Kan Tuhan Yesus pernah bilang apa? Adik-adik, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, bukan hanya dari makan, minum, ya makan nasi, minum air putih, atau makan yang enak-enak, ya minum yang enak-enak. Ya,
itu boleh, tapi ingat, anak Tuhan Yesus, anak Joyful Kids, ada makanan rohani, namanya firman Tuhan. Masih ingat nggak cerita keluarga Reno? Masih ingat nggak cerita keluarga Reno? Bahwa kita manusia punya 3 tubuh, jasmani, jiwani, dan rohani. Nah, ayo adik-adik, 3-tiganya harus dikasih makan. Jangan badannya aja kasih makan, tiap hari dikasih makan sehari 3 kali. Terus rohaninya seminggu sekali doang. Itu aja kalau seminggu sekali ibadahnya masih bolong-bolong. Ya, gimana adik-adik bisa sehat? Tahu nggak adik-adik? Nanti kalau rohani kita lemah, rohani kita sakit, rohani kita tidak sehat, wah, itu yang membuat adik-adik bisa gampang digoda setan, gampang digoda dosa, gampang untuk melanggar firman Tuhan, karena rohaninya lemah, badannya sih gemuk, badannya makin gemuk, tapi rohaninya makin kurus. Anak Joyful nggak boleh begitu, oke? Siapa di sini yang setuju dengan Kak Dona? Rohani saya juga harus sehat. Sama seperti saya makan untuk badan saya juga mau makan untuk rohani saya. Yang setuju tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Sekali lagi tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Temanya masih sama adik-adik. Temanya tentang apa? Yuk ikutin gerakannya yang sudah bisa. Yuk, 1, 2, 3. Yang lebih keras. Ayo sambil bergerak, sambil ikutin gerakan Kak Dona. 1, 2, 3. Sekali lagi yuk, bareng-bareng yuk. 3, 2, 1. Sukacita dalam keluarga. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau main sulap. Tanpa ada alat di tangan. Wih, kakak mau main sulap nih. Mau main sulap apa ya? Wah, pokoknya sulap yang belum pernah kakak lakukan. Yang pertama adik-adik, kakak mau main sulap bahwa Kak Donald bisa menghilang. Bisa menghilang nih Kak Donald nih. Siap? Lihat ya, Kak Donald bisa menghilang. Bisa menghilangkan Kak Donald. Wih. Yang kedua, Kak Donald mau main sulap lagi nih. Kak Donald ini bisa badannya terbelah, bisa jadi 3. Wah, Kak Donald badannya 1 nih, tapi kakak mau bikin badan Kak Donald bisa jadi 3. Mau lihat? Kita lihat ya. 1, 2, 3. Badan Kak Donald ada 3, betul nggak? Wih, keren kan? Lagi yang ketiga, Kak Donald mau main sulap lagi nih. Kak Donald bisa menghadirkan petir di tangan Kak Donald. Coba lihat nih tangan Kak Donald ya. Wih, ada petir di tangan Kak Donald. Sekali lagi ya. Wah, keren ya kan? Wah, yang terakhir nih, Kak Donald mau bikin sulap lagi. Kak Donald mau menurunkan awan ke dalam ruangan ini. Ingat, ruangan ini tembok semuanya. Ya, tapi Kak Donald bisa bikin ada asap hadir di ruangan ini. Mau lihat? Nah, lihat nih adik-adik. 3, 2, 1. Wih, ada asapnya. Hebat kan? Wah, sulap Kak Donald banyak ya, bisa ya. Nah, adik-adik, itu semua kalau sulap
ada triknya, ada caranya. Ini semua menggunakan alat teknologi. Nah, adik-adik, kalau yang tahu tentang editing, editing video, di situ kita bisa membuat sesuatu yang sangat-sangat mustahil dilakukan. Tapi dengan teknologi editing video, semua bisa dilakukan. Nah, kali ini Kak Donald mau cerita, ada sebuah keluarga yang di dalam keluarga ini dia melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang spektakuler dalam keluarganya. Wah, keren-keren adik-adik. Nah, ini yang Kak Donald mau kasih tahu sama adik-adik ceritanya ini. Ya, ada 3 nih adik-adik yang membuat keluarga ini bisa melihat keajaiban. Zaman dulu belum ada video editing. Zaman dulu belum ada alat-alat main sulap seperti sekarang. Betul nggak adik-adik? Ya, yang melakukan adalah Tuhan dengan kekuatannya, dengan kekerasannya, dengan keperkasaannya, dengan keajaibannya. Itu sebabnya mengapa Tuhan kita sebut, kita panggil, kita suarakan, kita teriakan, Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Betul nggak adik-adik? Karena keajaiban Tuhan luar biasa. Nah, keluarga ini mengalami keajaiban Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang mustahil diperlihatkan Tuhan kepada keluarga ini. Sehingga dia bisa mengalami kuasa Tuhan yang ajaib. Untuk apa adik-adik kuasa itu diberikan? Untuk apa keajaiban itu diberikan kepada keluarga ini? Nah, nanti Kak Donald akan jawab di terakhir ya. Keajaiban yang pertama, adik-adik, yaitu ketika orang ini, ya, salah satu anggota keluarga, dia ini bertemu dengan malaikat Tuhan. Wow, bertemu dengan malaikat Tuhan itu nggak sembarangan, nggak semua orang bisa. Betul nggak adik-adik? Iya, orang bisa aja nih lihat setan, orang bisa aja nih panggil setan. Tapi coba panggil malaikat, bisa nggak? Lihat malaikat, bisa nggak? Nah, nggak bisa kan? Ada orang bisa pemburu hantu. Wah, hantu bisa diburu. Tapi pernah nggak ada yang bisa memburu malaikat atau memburu Tuhan? Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan nggak bisa diatur-atur. Tuhan nggak bisa dikuasai oleh manusia. Ya, jadi kalau ada orang yang bisa ketemu sama malaikat, itu berarti ada kasih karunia Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada belas kasihan Tuhan kepada orang itu. Karena kalau orang bertemu dengan Tuhan dan malaikat Tuhan pada zaman itu, kalau orang itu berdosa, kalau orang itu tidak layak, kalau orang itu adalah musuh, kalau orang itu adalah pemberontak, kalau orang itu melawan Tuhan, mati dia. Mati dia. Nah, tetapi orang ini, keluarga ini, melihat malaikat Tuhan datang ke rumahnya, ke tempat tinggalnya. Dia tidak mengalami kematian, adik-adik. Wow, itu sebuah keajaiban. Itu sebuah keajaiban yang gak dimiliki oleh semua keluarga. Betul gak? Karena ada hadirnya Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang hadir dalam kehidupan keluarganya. Nah, ada yang tahu keluarga siapa itu? Ayo, coba jawab kalau udah tahu. Sebelum maju perang, Tuhan kasih perintah kepada orang ini. Apa itu? Waduh, perintahnya berat adik-adik. Sangat berat. Kenapa berat adik-adik? Karena perintahnya suruh menghancurkan sesembayangan bapaknya. Bapaknya itu punya sembayangan dan disuruh dihancurkan sembayangannya, lalu tiang-tiang berhalanya, kayu-kayu yang dipakai untuk mendirikan berhala itu harus dirobohin. Wah, ini sembayangan bukan cuma punya keluarganya saja.
Ini sembayangan untuk seluruh sukunya. Keluarga ini suku Manasye. Jadi dia membuat mezbah berhala ini untuk disembayangin seluruh sukunya. Dan disuruh harus dirobohin. Waduh, ini tugas berat adik-adik. Karena kan ini punya bapaknya. Gimana caranya ya adik-adik ya? Ini kan susah ya. Ibarat nih, contoh adik-adik misalnya disuruh untuk ngambil sepatunya papi mami, terus sepatu papi maminya itu mesti dibuang. Wah, atau barang laptopnya papi atau handphonenya papi suruh buang. Wah, ini gimana caranya? Ya kan? Contoh saja perbandingannya. Artinya susah sekali ya untuk melakukan perintah ini karena dia harus melakukan tugas yang sangat berat karena dia harus merobohkan sembayangan bapaknya. Lalu Tuhan bilang, ambil domba muda yang kedua, domba jantan yang kedua, ya, dan persembahkan korban kepadaku. Dengan apa? Dengan pakai kayu-kayu, tiang-tiang berhala yang kamu robohkan. Taruh itu di mezbah. Bawa domba itu untuk dikorbankan kepadaku. Wah, jadi mau dirubah. Tadi sembayangan berhala untuk dewa-dewi sembayangan, sekarang diganti untuk Tuhan. Tapi ini tugas yang berat. Orang ini gak berani. Dia harus lakukannya apa? Lakukannya malam-malam adik-adik. Gak berani siang-siang, gak berani pagi-pagi karena masih banyak orang. Malam-malam lagi pada bobo, lagi pada tidur, dia bersama dengan beberapa teman-temannya. Dia robohkan itu berhala, dia hancurkan, lalu dia mendirikan mezbah. Singkat cerita adik-adik, pagi-pagi bapaknya lihat berhalanya udah hancur, tiang-tiang berhalanya roboh. Waduh, semua warga marah, semua suku marah, semua orang marah dan ancam-ancam dan bilang, kasih sini anak kamu, bawa sini anak kamu, kita akan habisi dia, kita akan bunuh dia karena dia sudah menghancurkan berhala sembayangan kita. Wah, ini bapaknya gimana adik-adik? Marah atau membela? Hah? Karena ini juga bapaknya sembayangin. Kira-kira kalau menurut adik-adik gimana? Bapaknya bela anaknya, padahal ini bapaknya tahu penyembah berhala. Bapaknya tahu ini adalah berhala sembayangan dia. Tapi bapaknya bilang begini adik-adik. Hei kalian semuanya, kamu ini mau membela Baal atau mau menolong dia? Kalau memang kamu membela Baal, kalian pasti akan mati. Ya, gak perlu dibela Baal itu. Biarkan Baal yang membela dirinya. Biarlah Baal yang membalas kelakuan anak saya. Kita gak usah balas. Kalau memang dia adalah Baal, dia adalah Baal yang hebat, Baal yang berkuasa. Jangan apa-apain, biarin saja. Ya. Wah, mendengar kalimat itu, semua warga, semua orang pada diam. Oh ya benar juga, gak perlu dibela. Biarin aja Baal yang hukum, biarin Baal yang hajar orang ini. Nah, seperti itu adik-adik. Yang kedua, keajaiban yang kedua adik-adik yang dialami oleh keluarga ini apa? Nah, ternyata orang ini masih belum puas. Orang ini masih belum yakin. Orang ini masih ragu-ragu. Aduh, aku masih pengen minta tanda lagi. Aku pengen minta tanda lagi. Tapi kira-kira tanda ini diterima nggak ya sama Tuhan ya? Karena dia minta tandanya tuh aneh adik-adik. Apa tandanya? Dia ingin memastikan kalau benar-benar Tuhan pakai dia, Tuhan utus dia untuk menjadi pemimpin dan membawa bangsa Israel maju perang melawan tentara Midian yang jumlahnya lebih besar. Dia minta tanda lagi adik-adik. Tandanya apa? Nah, tandanya begini adik-adik. Dia bilang begini sama malaikat, aku mau bagaimana supaya kulit domba, ya, kulit domba nanti ditaruh di atas, ya, di atas tanah. Nah, tapi nanti ada embun di atas kulit domba itu, tapi bawahnya kering.
Nah, di bawahnya kering. Dia minta tanda itu. Nah, singkat cerita adik-adik, pagi-pagi dia lihat, wih, ada embun membasahi ya kulit domba itu, gumpalan kulit domba itu. Ya, terus diperes. Wah, 1 gelas air. Ada air yang ada embun di dalam kulit domba itu diperes bisa sampai nampung 1 gelas air. Nah, tetapi bawahnya nggak basah. Wih, gimana caranya adik-adik ya? Nah, coba nih adik-adik, ada kain pel dibasahin, terus taruh di ubin, taruh di atas ubin, basah nggak bawahnya? Basah, betul nggak? Gimana caranya tuh adik-adik supaya kain pel ditaruh di ubin tapi kainnya basah, ubinnya kering? Gimana caranya? Ada tatakannya. Ya, dikasih tatakan supaya jangan kena ubin gitu kan. Tapi ini nggak ada tatakannya. Ya, gumpalan-gumpalan dari kulit domba itu nggak pakai tatakan. Aneh ya adik-adik ya. Ajaib ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi orang ini masih penasaran. Aku masih pengen minta sekali lagi, tanda lagi. Ya, sekarang dibalik. Dalam kulit domba itu, gumpalan dari kulit domba itu, ya, bulu domba, gumpalan bulu domba itu kering, tapi bawahnya basah, tanahnya basah. Wah, jadi kebalikannya adik-adik ya. Singkat cerita adik-adik, pagi-pagi dilihat lagi, ternyata orang ini melihat gumpalan bulu domba itu kering, tidak basah, tapi tanahnya basah. Wih, ajaib ya adik-adik ya. Kayak main sulap ya. Wih, pakai teknologi apa ini? Hah, video editing apa ini? Karena itu perbuatan dahsyat. Dan orang ini ketika mendapatkan 2 tanda itu, yakin ini benar adalah perintah Tuhan. Yang ngomong adalah malaikat Tuhan. Dan kalau Tuhan yang utus, kalau Tuhan yang suruh, pasti akan ada kemenangan. Pasti berhasil. Nah, sampai sini ada yang tahu nggak keluarga siapa ini? Hah? Kisah tentang siapa? Ayo cepat jawab. Boleh sharing, boleh kasih tahu papi maminya ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, supaya adik-adik bisa makin yakin siapa keluarga ini. Nah, sekarang kalau tadi yang minta tanda bukti adalah orangnya, manusia, keluarga ini, kali ini giliran Tuhan yang minta tanda bukti kepada orang ini. Ya, karena orang ini mau maju perang dan dia sudah kumpulkan semua suku-suku Israel. Ya, dari 12 suku Israel terkumpullah kira-kira jumlahnya adik-adik dihitung. Jumlahnya banyak. Ada yang tahu nggak jumlahnya berapa? Jumlahnya adik-adik 32.000 orang. Wow, itu kumpulan yang banyak banget. 32.000 orang. Tapi bangsa Midian, tentara Midian, jumlahnya lebih banyak lagi. Itu masih sedikit. Ya, itu masih sedikit. Karena bangsa yang jadi lawannya nanti, tentaranya lebih banyak. Nah, adik-adik, Tuhan bilang begini, saya nggak mau semuanya ikut perang. Dites lagi. Saya mau semuanya jangan ikut. 32.000. Cara ngetesnya bagaimana? Tuhan kasih perintah. Suruh mereka masuk ke sungai, minum air. Nah, ada 2 tanda bukti. Kamu harus pisahin mana tentara yang begitu masuk ke dalam sungai, minum air, dia langsung jebur dan dia langsung kepalanya masukin ke air, lidahnya dijulurin, jilat-jilat, langsung minum airnya. Nah, orang-orang seperti itu dipisahin. Yang kedua, siapa yang masuk ke dalam sungai, minum air, tapi caranya dia berlutut, lalu dia pakai 2 tangannya, lalu mulai dia minum. Nah,
dipisahin. Nah, akhirnya adik-adik singkat cerita, yang minum dengan cara menggunakan tangannya, lalu angkat ke atas airnya dihirup sambil berlutut, jumlahnya ada yang tahu berapa? Ada yang tahu berapa? Ayo jawab. Siapa yang tahu? Oke. Itu tandanya adik-adik. Jumlahnya ada berapa? Nah, jumlahnya adalah 300 orang. Wow, adik-adik. Dari 32.000 orang ya, yang dipilih sama Tuhan untuk maju perang hanya 300 orang. Sisanya yang puluhan ribu yang lain kemana tuh? Nggak dipakai sama Tuhan. Tuhan nggak suka, Tuhan nggak mau. Jadi perang dengan 300 orang lawan satu bangsa medianya besar yang ratusan ribu orang. Wow, bagaimana bisa menang adik-adik? Maju perang dengan hanya 300 orang, tapi tentara yang dilawan, bangsa yang dilawan, tentaranya lebih dari puluhan ribu orang. Gimana bisa menang? Tapi itu keajaiban bukan? Ya, jumlah kecil lawan yang besar bisa menang. Itu keajaiban Tuhan. Nah, adik-adik, keluarga siapakah ini? Ada yang tahu ini keluarga siapa? Hah? Ayo coba tebak. Jadi adik-adik, kakak kasih kuisnya ini sekarang. Oke, kuisnya apa? Yang pertama, siapakah keluarga ini? Nama orang yang ditemui malaikat Tuhan, yang Tuhan mau pakai dia untuk membawa pesan Tuhan, membawa tugas perintah Tuhan, memimpin bangsa Israel maju perang melawan bangsa Midian. Yang kedua, diceritakan dalam kitab apakah kisah ini? Ya, sebutkan pasal dan ayat. Adik, pelajaran apa yang kita terima, yang kita mau praktekkan lewat kisah cerita ini? Sudah tahu dong ya, ceritanya tentang siapa? Ayo cepat jawab. Nah, adik-adik, pelajaran yang pertama adik-adik. Pelajaran yang pertama, adik-adik, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu menolong kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan yang sangat menderita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Terbukti dari kisah keluarga ini. Ya, ketika mereka dijajah oleh bangsa Midian, ketika mereka mengalami begitu banyak penderitaan, selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada mujizat, selalu ada berkat Tuhan, selalu ada pembelaan Tuhan. Tuhan beserta keluarga kita adik-adik. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Ya, kasih tahu sama papi mami, kasih tahu sama koko, cici, dede, kasih tahu sama diri kalian sendiri. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan Yesus. Tuhan pasti jaga aku. Tuhan pasti lindungi aku. Tuhan pasti berkati aku. Tuhan, terima kasih. Oke, adik-adik, itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik, mari adik-adik, jangan kita salah percaya. Jangan kita sembarangan percaya. Segala sesuatu harus dibuktikan dengan benar. Segala sesuatu harus diyakini dengan benar. Jangan hanya ikut-ikutan. Jangan hanya asal percaya. Jangan seperti keluarga ini. Walaupun itu malaikat, tetap harus dites, tetap harus diuji. Benar nggak? Ya, benar nggak? Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Benar nggak kalian keluarga Kristen? Benar nggak kalian membawa sukacita dalam keluarga? Benar nggak keluarga kita, keluarga yang betul-betul bertuhan, mengenal Yesus, menyembah Yesus, dan benar nggak itu adalah Yesus yang benar disembah? Hah? Kalau benar, pasti ada sukacita dalam keluarga kita. Tapi kalau tidak benar, ada selalu keributan, ada selalu masalah. Kita tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita nggak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kita ngaku-ngaku beragama Kristen,
tapi ibadah saja jarang-jarang. Kita ngaku adalah anak Tuhan Yesus, tapi nggak mau belajar firman Tuhan, nggak mau berdoa, nggak mau memuji nama Tuhan, nggak mau bersama-sama kumpul menyembah Tuhan. Kita masih mulut ngomong kotor, kita masih suka jelek-jelekin orang, kita masih suka ganggu, kita masih suka ribut. Benarkah itu bukti bahwa kita keluarga Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, ayo buktikan kalau memang kita milik Tuhan. Jangan sembarangan percaya, jangan asal-asalan percaya beragama asal-asalan. Sungguh-sungguh jadi pengikut Yesus. Ya, buktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Itu pelajaran yang kedua adik-adik. Yang ketiga adik-adik, pelajaran yang ketiga adik-adik, Tuhan mau kita dipakai untuk melaksanakan perintah Tuhan, untuk melaksanakan tugas Tuhan. Kalau kita terima berkat Tuhan, kita terima keajaiban Tuhan, kita terima Yesus Kristus, kita terima kehadiran Tuhan, maka Tuhan mau kita adik-adik jadi alat di tangan Dia. Kita mau melaksanakan perintah-perintah Tuhan, kita mau lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, kita mau jalani hidup yang menyukai hati Tuhan. Ayo adik-adik dan kita semua, hai para keluarga-keluarga, anak-anak Joyful King, ayo siapkan dirimu untuk dipakai Tuhan lewat situasi pandemi COVID-19 ini, Corona ini. Ayo adik-adik, kita bisa dipakai Tuhan menjadi berkat, menolong orang miskin, menolong orang susah, membantu tetangga-tetangga kita yang sulit, orang-orang yang kita kenal yang mungkin sedang dalam kesusahan. Mari kita ulurkan tangan adik-adik, mari kita membantu. Ya, mungkin ada teman-teman sekolah kita, teman-teman baik kita yang dalam kondisi sulit, teman-teman sekolah kita, teman-teman baik kita dalam kondisi sulit. Ayo adik-adik, mulai belajar untuk berbagi, ya, saling menolong, bantu-membantu. Dimulai dari keluarga kita, ya. Itu pesan Tuhan, itu pelajaran yang kita terima lewat firman Tuhan hari ini. Jelas? Oke? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami kembali belajar tentang keluarga yang membawa sukacita. Tuhan, terima kasih untuk keajaiban. Dan kami rindu, kami butuh keajaiban Tuhan. Seperti yang terjadi hari-hari ini di tengah-tengah kami mengalami virus corona. Tuhan, tolonglah keajaiban-Mu bagi setiap keluarga. Tolonglah penyertaan-Mu. Tolonglah Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, keajaiban-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Kalau ada keluarga kami yang susah, yang menderita, Tuhan tolong bukakanlah pintu berkat-Mu, bukakanlah pintu mujizat-Mu, keajaiban-Mu untuk membuktikan Engkau ada, Engkau hadir, Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Tuhan Yesus, tolonglah kami juga ya Tuhan, supaya kami membuktikan sebagai orang Kristen yang benar, orang Kristen yang bukan asal-asalan, anak joyful yang benar-benar membawa sukacita bagi keluarga kami. Tolong kami jadi anak yang baik, hormat orang tua, taat patuh. Tolong kami menjadi anak-anak yang rukun, kompak, kerjasama dengan adik, cici, koko kami. Dan juga kami bisa kompak dengan papi, mami kami. Tuhan, tolong kami juga, supaya kami bisa melaksanakan perintah Tuhan. Kami bisa dipakai menjadi alat-Mu Tuhan. Kami bisa berguna, kami bisa jadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Dimulai dari keluarga kami Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Dan akhirnya adik-adik marilah angkat kedua tangan. Arahkanlah hatimu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus. Ya,
percayalah kepada Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Hai anak-anak Joyful Kids yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah segala berkat, rahmat, kuasa kasih dari Allah Bapa, penyertaan, kehadiran dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, hikmat, pertolongan dari Allah Roh Kudus memberkati adik-adik mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Anak Joyful Kids, joy, 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 sukacita, sukacita, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Bye.